Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Ismatul Karimah, dan ini ada Lia Putri, Juwairiyah, dan Halimatus Sadiah. Kami akan mempresentasikan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap perkembangan dan pertumbuhan perkecambahan. Setelah itu kita akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan yang akan dibahas oleh teman saya yang bernama Adelia Putri. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang pengaruh pertumbuhan perkecambahan. Dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme harus melakukan reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat dari dalam antara lain sifat genetik yang ada di dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan. Sedangkan faktor luar adalah lingkungan. Sinar matahari adalah sinar yang berasal dari matahari. Sinar matahari ini juga penting untuk berfotosintesis dan membuat makanan pada tumbuhan. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan hijau karena dapat menguraikan auksin atau hormon pada tumbuhan. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Seperti yang kita amati, yaitu pertumbuhan perkecambahan. Kemudian perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Dan yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau? Jadi, pengaruh cahaya matahari untuk tumbuhan itu sangat penting. Karena jika tidak ada cahaya matahari, tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis. Dan apabila tumbuhan yang berkekurangan fotosintesis akan menjadi daunnya kuning, kekurangan auksin dan terjadinya defisiensi, yaitu kematian pada tumbuhan. Dan yang ketiga, tujuan pembahasan. Yang pertama, agar pembaca dapat mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua, apa perbedaan pertumbuhan perkembangan tanaman, perkecambahan kacang hijau di tempat yang terang dan gelap. Jadi, perbedaan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu seperti dari kecil menjadi besar, itu bisa dibedakan dengan pertumbuhan itu seperti fisik. Kalau perkembangan itu melalui tahap, jadi per step. Seperti contohnya awalnya biji, kemudian menjadi tumbuhan kecil dan mulai tumbuh batang, kemudian tumbuh daun, kemudian dan berbunga dan berbuah. Kemudian yang kedua, bab 2, tinjauan pustaka. Saya lempar kepada Juwairiyah. Tinjauan pustaka pada penelitian kali ini meneliti tentang pengertian cahaya matahari, pertumbuhan dan perkembangan serta perkecambahan. Cahaya matahari ini cahaya berasal dari matahari. Cahaya merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk mengenali lingkungan dan menjalankan aktivitas. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang
panjang antara 380 hingga 700 nanometer dengan urutan warna ungu ultra, ungu nila, biru, hijau, kuning, jingga, merah sampai merah hitam. Menurut yang dikutip dari Satriko, paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Matahari adalah bintang yang merupakan pusat tata surya. Pertumbuhan dan perkembangan secara umum. Pertumbuhan adalah masa sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Seperti pada tumbuhan kacang ini mengalami pertumbuhan seperti semakin tinggi dan mengalami pertumbuhan daun. Sedangkan perkembangan yakni seperti perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata, seperti semakin tingginya perkembangan, misalnya kita dari kecil kemudian semakin besar, itu yang dinamakan perkembangan. Menurut Ari Welianto dalam Kompas pada tanggal 10 bulan 9 2020 menyebutkan ada pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer yakni pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Sedangkan pertumbuhan sekunder yakni yang terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contohnya jaringan meristem sekunder yakni jaringan kambium pada batang tumbuhan zigoti, kotil, dan gimnospermae. Jaringan kambium selalu membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk silet, sedangkan ke arah luar akan membentuk kloem atau kulit kayu. Dampaknya akan mendampakkan pada meristem pada kambium. Diameter batang dan akar akan bertambah besar. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk secara normal untuk menjadi tumbuhan baru. Tahapan perkecambahan yakni awal perkembangan didahului aktifnya enzim hidrolase dan hormon pada kotiledon atau endosperma oleh adanya air. Enzim protease segera bekerja mengubah molekul protein menjadi asam amino. Asam amino digunakan untuk membuat molekul protein baru bagi membran sel dan sitoplasma. Timbunan pati diuraikan menjadi maltosa, kemudian menjadi glukosa. Glukosa akan diubah menjadi selulosa, yaitu bahan untuk membuat dinding sel bagi sel-sel yang baru. Bahan makanan pelarut berupa maltosa dan asam amino berdistribusi ke embrio. Semua proses tersebut memerlukan energi. Macam-macam perkecambahan terbagi menjadi dua, epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah apabila terjadi pembentangan luas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Misalnya pada kacang hijau. Kotiledon pada kacang hijau akan naik ke atas. Pada pertumbuhan kacang hijau ini dinamakan dengan pertumbuhan perkecambahan epigeal. Sedangkan perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan luas
daripada biji monokotil. Contohnya seperti jagung, padi, atau kacang keping. Jadi, cahaya matahari mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tanaman perkecambahan. Untuk mengetahui pengaruh dan pertumbuhan akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Bab 3 akan diterangkan oleh Halimatus Sadia. Pada bab 3 ini menerangkan tentang metode penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Pada penelitian ini, kami ingin membuktikan hipotesis adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan menanam kacang hijau yang terkena matahari secara langsung dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Populasi dan sampel. Populasinya biji kacang hijau yang sudah dipilih dan dianggap sama secara fisik, seperti penduduknya, warnanya, dan besarnya ukurannya. Sampel pertama, 5 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Sampel kedua, 5 biji kacang tanah yang diletakkan di dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air, kemudian diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel, yaitu yang pertama variabel bebas, yaitu sinar matahari. Yang kedua variabel terikat, yaitu kacang hijau. Dan yang ketiga variabel kontrol, yaitu kapas, air, dan suhu. Perencanaan penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di kelas 12B SMA Nazatul-Tullah, yakni di tempat ini juga. Pondok Pesantren Nazatul-Tullah, Serajan Camplong Sapa. Waktu pelaksanaannya adalah dimulai pada hari Senin 29 Agustus 2021 sampai dengan Kamis 2 September 2021. Alat dan bahannya yaitu biji kacang hijau, kapas basah, kalimetri, penggaris, lembar kerja, bolpen. Cara kerjanya sebagai berikut. Cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Kecambahan biji kacang hijau pada kedua cawan petri yang sudah berisi kapas basah. Yang kedua, cawan petri yang pertama diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan cawan petri yang kedua diletakkan di tempat yang terkena cahaya langsung, yakni di tempat yang gelap. Ketiga, siramlah masing-masing kecambah dengan air setiap hari. Keempat, biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Perkembangan tanaman itu diukur dengan penggaris panjang, hipokotil, dan epikotil. Yang kelima, hitunglah jumlah daun yang muncul dan kecambahan serta catat warna dan keadaan daunnya. Yang keenam, bandingkan hasil data yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, buatlah laporan tertulis dari kegiatan yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya bab 4 saya lempar ke Ismatul Karimah. Pada kali ini saya akan membahas bab 4, yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian kami, yaitu tentang biji kacang hijau.
Ini merupakan biji kacang hijau yang kami letakkan di tempat terang. Sedangkan ini yang kami letakkan di tempat gelap. Ini merupakan tabel dari hasil pengamatan kita selama 7 hari. Nah, dari tabel ini kita akan bahas semuanya di bawah ini. Nah, dari tabel di atas kita akan bahas semuanya di sini. Yaitu pada saat kita melakukan sebuah pengamatan tentang pertumbuhan dan perkembangan sebuah biji kacang hijau, di hari pertama kita semua hampir mengalami suatu kegagalan karena pengaruh buruk cuaca. Tapi kami berhasil mengamankannya dari pengaruh buruk cuaca tersebut. Setelah itu kita melanjutkan hari pengamatan. Pada hari pertama, kecambah di tempat gelap masih belum ada perkembangan. Nah, pada hari pertama, biji kacang hijau yang kami letakkan di tempat gelap itu masih belum ada perkembangan. Tapi setelah di sore hariannya, kita ngecek lagi pengamatan kita, dan ternyata setelah di sore hari kulit kecambah sudah mulai mengelupas. Sedangkan yang di tempat terang masih belum ada perubahan, masih berupa kacang hijau. Di hari kedua, kecambah di tempat gelap sudah mulai menumbuh batang sepanjang 1 cm. Sedangkan yang di tempat terang, kulit kecambah sudah mulai mengelupas. Nah, di hari ketiga, kecambah di tempat gelap mengeluarkan batang sepanjang 5 cm. Sedangkan yang di tempat terang, tumbuh batang hanya 3 cm. Nah, di hari keempat, kecambah di tempat gelap muncul batang sepanjang 8 cm dan mulai mengeluarkan sepucuk daun. Sedangkan yang di tempat terang hanya mengeluarkan batang sepanjang 5 cm. Kemudian di hari kelima, kecambah di tempat gelap mulai memanjang sepanjang 10,8 cm dan mulai tumbuh 1 daun. Sedangkan yang di tempat terang masih hanya mengeluarkan batang sepanjang 8 cm. Dan setelah kita cek lagi, ternyata di sore harinya itu sudah mulai muncul daun, tapi hanya sepucuk. Terus di hari ke-6, kecambah di tempat gelap sudah mulai memanjang batangnya sepanjang 15,5 cm dan daunnya sudah mulai tumbuh sebanyak 3 daun. Sedangkan yang di tempat terang sepanjang 10,4 cm dan sudah mulai muncul 6 daun kecil. Di hari terakhir, yaitu hari ke-7, kecambah di tempat gelap sudah mulai memanjang sepanjang 22 cm dan ada satu daun yang patah. Daunnya mulai melebar dan panjang. Nah, di tempat gelap ini ternyata daunnya berwarna kuning karena ini kurang fotosintesis, kurang cahaya. Terus yang di tempat terang ini tumbuh sepanjang 17 cm. Daunnya sudah mulai melebar dan panjang dan berwarna hijau. Kenapa ini berwarna hijau? Karena ini melakukan fotosintesis. Dan ini kan ditaruh di tempat terang. Jadi ini kebagian cahaya. Jadi tanaman di tempat terang ini bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Pada bab 3 yaitu penutup, kesimpulan dari hasil pengamatan kita selama 7 hari, yaitu setelah kita melakukan pengamatan selama 7 hari, dapat kami simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kecambah di tempat gelap ini ternyata lebih cepat dibandingkan kecambah di tempat terang. Dan
pada kecambahan di tempat terang dan gelap ini terjadi perbedaan warna daun. Yang di tempat terang daunnya berwarna kuning, daunnya berwarna hijau. Karena di tempat terang ini melakukan fotosintesis. Sedangkan yang di tempat gelap ini daunnya berwarna kuning. Karena di tempat gelap ini dia tidak melakukan fotosintesis karena kekurangan cahaya. Daun pada kecambahan di tempat terang ini lebih lebar dibandingkan daun di tempat gelap. Yang kedua yaitu sarang. Dalam makalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau, tentunya masih banyak yang harus kita perbaiki. Kita perlu banyak sharing untuk memperbaiki karya-karya selanjutnya. Oleh karena itu, kami kelompok 3 akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima kritik dan saran dari kalian semua. Dan nanti hasil karya tulis kami ini akan kami upload di blognya kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.